Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1 metamorfosis tidak sempurna. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan mengamati daur hidup belalang, siswa mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Tahukah kalian apa itu metamorfosis tidak sempurna? Jadi, metamorfosis tidak sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas tidak mengalami perubahan besar di bentuk dewasa. Metamorfosis belalang. Belalang adalah salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belalang hanya melewati 3 fase metamorfosis, yakni fase telur, fase nimfa, kemudian memasuki fase imago. Fase pertama pada metamorfosis belalang yaitu fase telur. Pada metamorfosis tidak sempurna, telur yang berasal dari induk betina akan menetas menjadi nimfa. Fase kedua pada metamorfosis belalang yaitu nimfa. Nimfa adalah hewan muda yang memiliki bentuk tubuh yang sama seperti bentuk tubuh pada fase dewasa atau imago. Fase yang ketiga adalah imago atau dewasa. Bentuk tubuh nimfa berubah menjadi lebih besar. Organ tubuhnya juga sudah dapat berfungsi dengan sempurna. Hewan dewasa kemudian akan bertelur dan memulai kembali proses metamorfosisnya. Berikut adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada capung, kecoa, jangkrik, dan juga rayap. Ayo belajar lebih dalam lagi mengenai metamorfosis belalang. Telur. Untuk tahap pertama dari metamorfosis belalang diawali dengan fase telur. Telur belalang dihasilkan dari pembuahan sel telur belalang betina oleh spermatozoa dari belalang jantan. Telur yang dihasilkan nantinya akan diletakkan belalang betina di daun, batang tanaman, atau bisa juga di tanah. Setiap kali satu proses pembuahan, belalang betina umumnya akan menghasilkan antara 10 hingga 300 butir telur dengan bentuk seperti butiran beras. Belalang betina umumnya akan meletakkan telur di bawah tanah, yakni sekitar 3 hingga 4 cm dari permukaan tanah. Ini dilakukan supaya telur tidak rusak akibat suhu terlalu dingin selama musim dingin. Untuk lama pengeraman telur sangat bervariasi, tergantung kondisi lingkungan tempat tinggal belalang tersebut. Untuk area tropis, telur biasanya lebih cepat menetas, sedangkan untuk area subtropis, telur dapat mengalami masa dorman atau masa berhenti tumbuh sampai 10 bulan sebelum menetas di awal musim panas. Nantinya, telur akan menetas dan keluar bayi belalang atau nimfa berwarna putih. Fase nimfa. Metamorfosis belalang tahap kedua adalah nimfa. Nantinya, sesudah melewati fase nimfa ini, maka akan berubah menjadi belalang kecil yang belum mempunyai sayap serta alat reproduksi. Nimfa belalang biasanya memiliki warna putih dan akan berubah menjadi coklat atau hijau ketika sudah terkena sinar matahari selama beberapa saat. Fase nimfa dalam metamorfosis belalang ini umumnya terjadi selama 25-40 hari. Selama fase tersebut, nimfa akan makan dedaunan yang masih muda, terus mengalami pertumbuhan dan juga ganti kulit antara 4 hingga 6 kali, tergantung dari kelembapan serta suhu lingkungan dan juga jenis belalang. Fase belalang dewasa. Saat sudah masuk ke instar ke-6, yakni antara 30 hingga 40 hari, maka nimfa belalang umumnya sudah mempunyai sayap kecil pada tubuh dan akhirnya masuk ke fase berikutnya, yaitu menjadi belalang dewasa yang sudah siap terbang. Belalang dewasa mempunyai sayap yang lengkap, kuat, serta bisa dipakai untuk terbang. Demikian video mengenai metamorfosis belalang. Gimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai metamorfosis belalang?